Shalom saudara, mari kita berdoa dulu sebelum kita merenungkan hikmat hari ini dan kita nanti bersama-sama memuji Tuhan ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Kami tahu kami ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami meminta perkenanan-Mu. Kami meminta penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam kami melangkah di tengah gejolak ketidakpastian di muka bumi ini Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang melintasi segala zaman. Engkau Allah yang kekal. Engkau yang akan memegang tangan kami, menuntun setiap langkah kami, menyertai kami, memberkati kami. Dan perkenanan-Mu itulah yang membuat kami hidup, membuat kami tetap tegak berdiri, membuat kami kuat untuk terus berjalan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur kalau sebentar kami mau merenungkan firman-Mu hikmat hari ini. Tuhan, taruh firman-Mu ini di dalam hati kami untuk menerangi jalan kami Tuhan, untuk menegur kami jikalau kami menyimpang, untuk menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Karena Engkau hidup di atas firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pasti terjadi di dalam hidup kami. Kalau kami imani Tuhan, kami teguh berpegang di dalam nama Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu, taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu Tuhan. Beritakan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, saya semangat walaupun keadaan semakin tidak pasti ya. Berita peperangan, berita bencana, berita macam-macam ya saudara ya, gejolak politik ya, apa saja yang terjadi di muka bumi ini semuanya mengarah ke tidak baik-baik. Semuanya mengarah kepada kesudahannya kata firman Tuhan ya. Mungkin ini adalah permulaannya, baru permulaannya, belum nanti masa kesusahan besar ya kata firman Tuhan di Wahyu kitab Wahyu. Tapi kita tidak bahas karena kita hanya bahas kitab Amsal ya. Saya bacakan dulu, saya berdoa setiap firman yang ditaburkan menjadi benih yang hidup di dalam hidup saudara, memberikan saudara kekuatan, memberikan saudara penghiburan, menuntun setiap langkah saudara. Amin. Hikmat hari ini diambil daripada Amsal 6 ayat 27 sampai 35. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras, betapa banyak pun pemberianmu. Saudara, dari masa ke masa kalau kita baca, selalu tuh dosa itu selalu berputar-putar di area itu. Amsal Himanari mengingatkan kepada kita, hindari itu, jauhi itu, kekang, salibkan dagingmu ini. Jikalau keinginan itu menjerat lehermu, saudara, di dalam hal ini yang kita baca ini, hawa nafsu ini, saya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk orang-orang yang terikat dengan berbagai-bagai macam dosa, ya, untuk bagaimana dia bisa terlepas keluar daripada jerat dosa itu, ya.
Karena saudara, saya yakin saudara, saya percaya saudara adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Umat Tuhan, saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hal pertama yang harus saudara catat, ya, saudara harus datang kepada Tuhan, berlutut berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Akui dosa saudara. Jikalau saudara ada terjerat, misalnya perjudian, merokok, perzinahan, percabulan, kemudian pornografi, kata-kata kotor, ya, kemudian hal-hal dosa, pencurian, korupsi, macam-macam saudara, datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, datang minta ampun kepada Tuhan. Ya, misalnya contoh terikat dengan dosa pornografi, Tuhan, saat ini saya sebutkan nama saudara, saya datang minta ampun kepada Tuhan. Saya terlibat dengan pornografi ini. Tuhan, sebelum hidup saya semakin hancur, saya tahu Engkaulah Allah penolongku. Saya minta ampun Tuhan. Berikan aku kekuatan untuk terlepas daripada pornografi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Katakan begitu ya. Kurang lebih aja, gak perlu harus mirip-mirip dengan doa saya. Kedua, saudara harus, jikalau saudara terlibat pornografi itu adalah melalui handphone, ya, melalui aplikasi tertentu, saudara harus uninstall itu. Uninstall itu semua aplikasi, ya, uninstall itu semua aplikasi. Kemudian jikalau saudara terlibat dengan dosa merokok, maka saudara harus buang semua itu rokok, termasuk asbaknya, termasuk korek, kalau korek api khusus ya, kayak dulu kayak Zippo itu, ya, itu harus semuanya dibuang. Ya. Ketiga, tempat saudara biasanya melakukan dosa itu, ya, misalnya terlibat dosa pornografi, saudara di kamar sendiri, saudara jangan pernah ada di kamar sendiri, ya. Jikalau saudara merokok di teras rumah, ada bangku, meja, itu dibersihkan dulu semuanya. Ya, semua memori akan hal-hal itu harus dibersihkan. Ya, kemudian yang keempat adalah saudara selama 1 bulan ganti seluruh aktivitas itu. Ya, misalnya pagi buka mata sudah langsung nafsu pengen buka HP. Pengen buka hal-hal pornografi itu. Ganti, bangun pagi berdoa. Ya, bangun pagi berdoa, Tuhan, hari ini saya terbebas. Saya tahu darah-Mu telah menyucikan aku. Darah-Mu telah menebus aku. Darah-Mu telah memutus setiap kutuk, setiap keterikatan aku akan dosa perzinahan, akan dosa merokok, akan dosa percabulan, perzinahan, akan dosa macam-macam itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, setelah saudara selesai doa, bangun, keluar dari kamarmu, cari aktivitas yang lainnya. Cari aktivitas yang lain sebanyak-banyaknya untuk saudara beraktivitas sepanjang hari itu. Jikalau saudara terlibat merokok, sama, cari aktivitas, ya. Kelima, saudara tidak boleh bertemu dengan teman-teman yang sama-sama terikat akan dosa itu. Tidak boleh. Kalau merokok, saudara tidak boleh ketemu mereka. Hindari mereka selama 1 bulan penuh. Ya, saya percaya saya sudah terlepas. Beberapa saudara, teman-teman yang saya kenal, saya layani mereka dengan metode seperti ini, dan puji Tuhan sampai hari ini mereka sudah terlepas. Ya, saudara lakukan, percaya hidup saudara pasti diubahkan. Ya, amin. Saya sangat bersuka cita saya dapat melayani saudara. Mari kita puji Dia. Biarlah langit dan bumi memuji Tuhan, sebab langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan. Amin. Sesungguhnya kami percaya akan melihat kebaikan Tuhan atas hidup kami, akan melihat penyertaan Tuhan.
di negeri orang-orang yang hidup. Ini kami Tuhan, kami mau menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami mau memuji-puji Engkau. Mulut kami mau bermasmur bagimu, Allah yang hidup. Kuatkan dan teguhkan hatimu saudara. Nantikanlah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Katakan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Lagi saudara, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin saudara. Amin saudara. Saudara bersuka cita, saudara mau puji lagi, ayo kita sama-sama puji Tuhan. Katakan, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji,
saya sangat bersuka cita sekali saudara. Walaupun di luar itu gejolak macam-macam, saya rasa kita harus persiapan ya saudara. Di tengah gejolak, jikalau terjadi peperangan, hal pertama saudara jangan takut, Tuhan ada di hidup saudara. Ya, minta hikmat, sediakan persediaan, tidak perlu borong, tidak puras saudara borong. Sediakan saja sesuai dengan kecukupan untuk 1 minggu. 1 minggu. Ya, beli secara sedikit secukupnya karena kita perlu berbagi dengan yang lain. Kalau kita berborong, yang lain juga 100.000 orang berpikir yang sama memborong juga, maka itu akan mengerek harga naik. Betul saudara? Ya, berhikmat di tengah gejolak yang tidak pasti. Minta kekuatan dari Tuhan, itu yang utama. Ya. Amin. Saya lepaskan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus, penyertaan pemeliharaan Tuhan, perkenanan Tuhan terus melingkupi saudara. Ya, di setiap ketakutan, setiap kekhawatiran, demikian aku ikat, aku cabut dari kehidupan saudara. Aku lepaskan damai sejahtera Tuhan, Roh Kudus itu menyertai langkah hidup saudara. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Bye bye. Tuhan memberkati dan Tuhan mengasihi saudara.